soal perkomikaan ini seru ya. Nggak di luar mungkin, nggak di sini juga mungkin sama ya. Gue melihatnya tuh ada terpecah dua kubu gitu kan. Kubu yang mendewakan jokes apapun bentuknya, sama yang harus bermoral. Bagus banget. Bener, karena ada kubunya. Iya, lu tim yang mana, Ji? Gue yang tim apa aja. Oke. Iya. Menurut gue, ini mungkin bikin gue berkasus di antara teman-teman gue sendiri, tapi menurut gue, pelawak itu tanggung jawabnya cuma bikin ketawa. Iya. Kalau pelawaknya mulai berpikir dia punya tanggung jawab lain, takutnya tanggung jawab lain itu jadi nutupin lucunya. Iya. Harus lucu dulu. Iya. Adriano Calbi, salah satu stand up comedian yang gue kagumin, dia bilang, lucu tuh harus di atas pesan. Nggak boleh pesan di atas lucu. Jadinya bukan joke dong. Iya. Nah, gue setuju dengan pendekatan itu. Ya. Gue juga jadi pelawak juga karena gue pengen bikin orang ketawa. Gue nggak pengen mengubah Indonesia. Ya pelawak kan emang tugasnya ngebuat orang haha. Betul. Nah, Ya. kita nonton Sri Mulat Iya, waktu kita kecil. Apa jokes Sri Mulat yang mengubah tatanan bangsa? Apa jokes Sri Mulat yang ngasih solusi untuk permasalahan bangsa? Nggak ada. Kaki hilang mungkin. Iya, mungkin itu joke tentang disabilitas kelihatannya gitu. Tapi nggak ada gitu. Jadi menurut gue, kalau ternyata dari bercandaan kita orang nemu nilai, ada nilainya, ada manfaatnya, dan mungkin bisa mengubah sesuatu, ya boleh-boleh aja. Contoh misalkan gue punya joke soal regulasi prostitusi. Kalau ternyata argumen gue masuk akal terus kemudian ada regulasi, nggak usah regulasi prostitusi udah jauh, legalisasi ganja. Gue punya joke tentang ganja. Kalau ternyata argumen gue ternyata masuk akal, kemudian membuat pola pikir orang berubah dan suatu hari jadi ada regulasi ganja, ya syukur-syukur. Tapi bukan itu tujuan gue. Gue cuma pengen ngetawain sesuatu yang gue anggap ironis aja gitu. Nah jadi buat gue lawakan tuh nggak perlu bermoral, lawakan nggak perlu berisi. Yang perlu tuh lucu dah, bikin orang ketawa udah selesai gitu. Bahkan nggak mesti bener, bercandaan tuh banyak yang tolol sebenarnya, banyak joke yang tolol. Jerry Seinfeld pun bercandanya banyak yang datang dari sudut pandang yang salah. Karena bukan itu poinnya, dia bukan pengen lucu aja. Iya, dia cuma pengen ngelawak gitu, bukan pemikir gitu. Jadi ya nggak perlu dikasih. Ya tapi orang mau bilang kami tukang cari gara-gara atau kami cuma ngomong doang dan nggak mau terima konsekuensinya gitu kan, komedian suka digituin kan. Jangan dibecandain doang dong, kasih solusi. Lah gimana sih anjing, orang gue pengen jadi pelawak kenapa gue mesti kasih solusi bangsat. Ini poin kan kayak gitu kan, ini poin jangan cuma ngomong doang dong, kasih solusi. Apa yang udah lakuin? Iya bener, apa yang lu lakuin? Apa lu, orang gue pelawak lu aneh-aneh aja ngomong kayak gitu sama Komeng. Iya. Aneh bangsat. Coba lu ngomong sama Komeng, Bang Komeng udah melakukan apa untuk Indonesia? Sama Komeng juga dibanting. Iya bener. Emang aneh orang-orang. Tapi emang gitu sih ya. Di luar pun sama ya. Sama kayak di sini gitu kan. Entah kenapa ketika si kubu yang penting lucu ini di atas pesan gitu kan. Itu pasti musuhnya selalu SJW. Nggak di luar, nggak di sini gitu kan. Aktivis lah, apa segala macam. Bahkan ada yang sampai mengkonfront di panggung gitu kan. Kalau kayak gitu udah kayak gitu gimana Ji? Udah sampai di batas yang kayak gini. Waktu itu gue pernah ngomong gini dan ada orang yang setuju juga dengan hal yang sama. Menurut gue, pelawak dan SJW itu mirip. Mirip sebenarnya. Justru karena mirip jadi bentrokan. Pelawak dan SJW itu sama-sama ngelihat sesuatu dan ingin melakukan pembahasan. Ini kan dua-duanya orang resah. SJW itu resah sama sebuah status quo yang pengen dia ubah. Kemudian resah sama sebuah status quo yang menurut dia lucu. Kadang-kadang keresahan ini orang sama keresahan ini orang tuh nabrak. Nah, gue percaya, ini mungkin banyak yang gak sepakat sama gue, tapi gue percaya SJW makes the world go round. Artinya yang memutar kita, yang membuat kita maju sebagai spesies itu SJW sebenarnya. Kalau nggak karena SJW, di pesawat orang masih ngerokok. Ya lu mah ngerokok ya, lu happy ya. Tapi kalau nggak karena SJW, di pesawat orang masih ngerokok. Dulu kan orang ngerokok di pesawat. Kayak di film-film tuh di mana aja ya? Iya, di ngerokok. Di bank, iya, di mana iya, gitu aneh-aneh kan. banget kan. Kalau bukan karena SJW, mungkin perbudakan masih ada. Kalau bukan, ada banyak sekali hal yang kemudian berubah karena SJW. Kalau mungkin bukan karena SJW, mungkin perempuan masih nggak punya peluang yang sama dengan laki-laki gitu. Jadi SJW itu memutar dunia, tapi SJW itu punya karakteristik ngehajar. Karena SJW itu pengen mengubah status quo kan, dan hanya dengan rame dan berisik mereka bisa mengubah itu. Atensi. Betul. Pelawak senengnya ngelihat yang aneh. Ngelihat orang berisik sendiri mencoba untuk menghajar sesuatu, itu aneh di mata komedian. Aneh, orang pejuang LGBTQ berusaha untuk berisik dan memperjuangkan segala macam. Itu tuh
sadar atau tidak, itu aneh di mata pelawak, lucu aja. Iya, iya. Apapun yang beda dan unik itu lucu di mata pelawak. Makanya pelawak seneng ngomongin SJW. SJW diomongin kesel karena SJW by nature adalah pejuang kan. Dia lagi mencoba sesuatu, oh lu ngetawain gue, oh lu gue hajar juga gitu. Jadi emang akan selalu seperti itu. Karena mirip, jadinya bergesekan. Iya. SJW mesti tahu, komika tuh nggak pernah menganggap SJW terlalu serius. Sebaliknya, tapi SJW serius banget nanggepin komika. Orang semuanya milih Ahok, lo memilih Anies, itu kenapa sih, Ji? Gue penasaran, ya Allah ini orang mau aneh, mau ngetop, atau mau melawan arus tuh. Pernah dapat foto Tete gak?